lalu ulama juga berselisih apakah khatam ini ya, khatam ini artinya Rasulullah SAW lahir dengan adanya khatam tersebut ya, atau khatam tersebut muncul setelah kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, atau keluar setelah Rasulullah SAW itu dilahirkan. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama, jadi lahir sudah ada khatam tersebut. Pendapat yang kedua adalah bahwasannya setelah lahir baru tumbuh, muncul. Lalu pendapat yang ketiga adalah bahwasannya khatam tersebut baru muncul setelah adanya kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwas sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul pada waktu yang diberkahi ini untuk sama-sama kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan merujuk kepada kitab Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, di mana di kajian yang sebelumnya ya kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang ciri daripada fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Lalu kita masuk kepada bab kedua yang diberikan judul babun khatamun nubuwah, bab yang menjelaskan tentang stempel kenabian ya. Ikhwas sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengutus nabi atau mengutus setiap nabi itu pasti akan memberikan tanda ya, yang menunjukkan akan kebenaran risalah yang dibawa oleh nabi tersebut, atau yang menunjukkan bahwasannya orang tersebut merupakan nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara tanda tersebut adalah stempel atau khatamun nubuwah ini ya. Kenapa khatam ini yang maknanya itu bisa diartikan stempel ya, atau penutup ya, disandarkan atau dinisbatkan kepada kenabian ya. Ada beberapa hal. Yang pertama itu menunjukkan akan tanda bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kalau kita mengetahui ya, seringkali kita nih kalau punya misalnya buku ya, untuk menunjukkan bahwasannya ini buku ini adalah milik kita, itu diantaranya caranya dengan apa? Dengan memberikan stempel ya. Atau bisa maknanya adalah stempel ini sebagai pelindung ya, dari atau pencegah daripada orang-orang yang mau atau mengaku sebagai nabi ya. Jadi artinya kalau misalnya orang ini mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tandanya mana ya? Apakah ada di dalam fisiknya atau di tubuhnya ini yang menunjukkan akan hal tersebut atau tidak? Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda dari sisi fisiknya adalah dengan khatamun nubuwah ini ya. Atau maknanya terkhusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mengetahui ketika seseorang mengirimkan surat kepada orang yang lain,
pasti akan mengakhiri surat tersebut bila ini adalah sifatnya surat yang resmi dengan stempel, ya, yang artinya bahwasannya apa yang ingin disampaikan oleh orang yang mengirimkan surat tersebut telah selesai dan tuntas untuk disampaikan. Nah, begitu juga dengan risalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak sampaikan kepada umat manusia, yang dimana ditutup dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khatamun nubuwah ini menjadi tanda akan berakhirnya risalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui para nabi yang diutusnya. Hadis yang pertama yang dibawakan di dalam bab ini, an Sa'ib ibni Yazid, dari sahabat Sa'ib ibni Yazid, ya. Beliau termasuk sahabat junior, yang dimana beliau juga meriwayatkan dari sahabat yang lainnya, ya. Nah, beliau dikatakan oleh para ulama, Imam Az-Zahabi, bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini dikeluarkan oleh seluruh penulis kitab yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, ya. Beliau dilahirkan pada tahun kedua Hijriah, ya, dan beliau juga ikut menghadiri haji perpisahan Hajjatul Wada', ya, bersama ayahnya, dan beliau meninggal di umur 91 tahun. 91 tahun. Ia berkata, qala dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Khalah daripada Sa'ib ibni Yazid ini, ya, pergi bersama Sa'ib ibni Yazid ini datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu khalah, ya, adik atau saudari daripada ibu Sa'ib ibni Yazid ini mengatakan, inna bna ukhti waji'un, ya, bahwasannya anak daripada saudariku ini memiliki sakit, ya. Nah, disebutkan di dalam riwayat yang lainnya adalah waq'un, ya. Jadi waji' itu artinya sakit, ya, tapi waq'un ini adalah sakit yang ada pada bagian yang dirasakan pada bagian kaki, ya, yang dirasakan di bagian kaki, ya. Nah, lalu famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'si. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru mengusap rambutnya siapa? Sa'ib ibni Yazid. Nah, para ulama menjadi sebuah pembahasan, ya, menjadi pertanyaan, mengapa yang dirasakan sakit itu pada bagian kaki, lalu kenapa justru kepalanya yang diusap? Betul ya? Nah, betul ya? Nah, ini ada beberapa jawaban. Di antaranya adalah bahwasannya, di antara jawabannya adalah bahwasannya yang sakit yang dirasakan ini adalah bagian kepala dan juga bagian kaki, sehingga yang diusap juga kepalanya, dikarenakan Sa'ib ibn Yazid ini juga merasakan sakit di bagian kepalanya. Atau biasanya atau di antara jawabannya adalah, tidaklah mengapa ketika seseorang merasakan sakit di bagian tertentu lalu diobati dengan lewat bagian tubuh yang lainnya. Seperti kita misalnya sakit di bagian kepala, misalnya merasakan sakit kepala yang sangat hebat, yang dimana pengobatannya ini harus dengan memasukkan obat yang dosisnya cukup tinggi. Biasanya itu kalau dosisnya tinggi itu kan biasanya caranya dengan apa? Suntik. Nah, betul ya. Nah, sakit di mana? Di kepala. Tapi yang suntiknya lewat mana? Lewat urat, ya. Pembuluh darah itu. Atau di bagian belakang. Iya, atau di bagian belakang, ya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya tidak mengapa. Artinya kalau walaupun sakit di kepala, tapi pengobatannya lewat bagian tubuh yang lainnya. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun kakinya yang sakit, tapi yang diusap ke kepalanya. Nah, juga dari hadis tersebut atau dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan diantaranya disunnahkan, diantara hal yang disunnahkan kalau mengunjungi orang yang sakit atau bertemu dengan orang yang sedang mengalami sakit,
untuk mengusap bagian yang dirasakan sakit pada tubuhnya. Ya. Jadi kalau misalnya sakitnya di mana, di perut, ya diusap di bagian perutnya sambil apa? Sambil berdoa. Ya. Bahkan para ulama mengatakan kalau seseorang itu termasuk orang yang saleh, ya, kata para ulama nih, ya. Kata para ulama kalau orang itu orang yang saleh, ya, dengan dalam rangka tujuannya juga mengambil keberkahan daripada orang soleh tersebut, ya. Karena di dalam hadis ini juga disebutkan wada'ali, ya, dalam riwayat yang lainnya ada, di dalam riwayat ini wada'ali bil barakah, dan juga Nabi Muhammad SAW mendoakanku dengan keberkahan. Nah, maka dari itu jamaah sekalian atau ikhwas sekalian, kan Sa'ib ini diusap bagian apa? Bagian kepalanya. Di dalam riwayat disebutkan bahwasannya Sa'ib ini kan meninggalnya umurnya panjang kan, 90 tahun lebih. Tetapi di bagian kepala yang disentuh oleh Rasulullah SAW itu tidak pernah tumbuh uban. Ubannya tidak pernah muncul. Jadi senantiasa apa? Hitam rambutnya, ya. Dan juga Rasulullah SAW, ya, mendoakan keberkahan pada Sa'ib bin Yazid sehingga tubuhnya itu, ya, bisa dikatakan awet muda. Jadi umurnya 90 tahun tapi matanya masih terang, masih jelas, ya. Badannya juga masih tegap, masih kuat, ya. Nggak seperti pada umumnya yang terjadi pada orang yang sudah lanjut usia atau umurnya sudah banyak panjang. Lalu wa tawaddu, ada Nabi Muhammad SAW, ya, berwudu. Wa fasharibtu min wudu'ihi, lalu aku minum daripada air yang disiapkan, ya, untuk Nabi Muhammad, untuk berwudu untuk Nabi Muhammad SAW. Atau para ulama menjelaskan, atau maknanya adalah air daripada sisa yang tersisa daripada air wudunya Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena kita mengetahui, ya, kita mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW ini memiliki keberkahan yang tidak dimiliki oleh orang-orang atau manusia yang lainnya, ya. Sehingga para sahabat itu senantiasa bertabarruk dengan bagian tubuhnya Nabi Muhammad SAW, atau bahkan dengan air, ya, yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW untuk bersuci, ya, untuk bersuci. Nah, juga di dalam hadis ini, dalam riwayat ini menunjukkan bahwasannya air musta'mal, air yang dipakai untuk berwudu itu tidaklah najis, najis. Karena kenapa? Kalau najis nggak akan mungkin dia diminum, ya. Lalu wa qumtu khalfa dhahrihi, ya, lalu Sa'ib bin Yazid ini berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW, ya. Lalu fanadhartu ilal khatam, dan saya melihat, ya, khatamnya Nabi Muhammad SAW baina katifaihi, di antara dua pundaknya, ya. Nah, dua pundak ini bukan berarti secara spesifik benar-benar di antara dua pundak, arti di tengah-tengah, enggak. Kata para ulama lebih condong ke arah kiri sejajar dengan apa? Dengan jantungnya Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu ulama juga berselisih, apakah khatam ini, ya, khatam ini artinya Rasulullah SAW lahir dengan adanya khatam tersebut, ya, atau khatam tersebut muncul setelah kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, atau keluar setelah Rasulullah SAW itu dilahirkan. Jadi ada tiga pendapat. Pendapat pertama, jadi lahir sudah ada khatam tersebut. Pendapat yang kedua adalah bahwasannya setelah lahir baru tumbuh, muncul. Lalu pendapat yang ketiga adalah bahwasannya khatam tersebut baru muncul setelah adanya kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Qadhi Iyad memilih pendapat yang mana? Memilih pendapat yang ketiga. Jadi artinya khatam tersebut, ya, muncul setelah apa? Setelah adanya kejadian dibelahnya dada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga dikarenakan khotam ini sebagai tanda diutusnya atau telah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga khotam ini, khotamun nubuwah ini itu juga ada pada seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tempatnya yang berbeda. Sebagaimana yang dikeluarkan Imam Hakim, lam yab'atsillahu nabiyyan illa wa alaihi syamatun nubuwati fi yadihil yumna. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap nabi melainkan Allah tabaraka wa taala memberikan tanda di tangan kanannya. Jadi khatamnya di mana? Di tangan kanannya. Ini setiap nabi, illa nabiyyana, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna syamatin nubuwati kanat baina katifaihi. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perbedaan yang di mana khatam nubuahnya ini berada di mana, di antara kedua pundaknya. Nah, dan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Suyuti, letak di antara dua pundak Rasulullah SAW ini termasuk bagian khususiyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu termasuk yang dibawakan oleh Imam As-Suyuti. Jadi Imam Suyuti itu punya namanya Al-Khasa'is Al-Kubra, nama kitabnya. Al-Khasa'is Kubra ini apa? Jadi di kitab tersebut menghimpun hal-hal yang menjadi kekhususan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Di antaranya apa? Ya, bahwasanya Rasulullah SAW diberikan khatamnya itu di mana? Di pundak, di punggung sebelah kirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga itu sebagai tanda bahwasanya beliau adalah seorang nabi, dan maka dari itu ketika beliau diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ketika diwafatkan khatam tersebut hilang. Ya, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Waqidi, ya, ketika para sahabat ini ya bersedih akan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Asma bintu Umais menaruh tangannya di mana? Di bagian punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari apa? Khatam tandanya tersebut. Lalu ternyata sudah hilang. Lalu begitu hilang, oh, berarti sudah Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Ya. Nah, ini jadi menunjukkan akan apa? Ya, itu adalah sebagai tanda kenabian yang menguatkan apa? Pendapat yang ketiga, bahwasannya khatam ini muncul setelah munculnya apa? Setelah terjadinya kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu disebutkan, ya, di hadis ini, fa idza huwa mithlu zirri al-hajalah, ya. Nah, ternyata bentuknya ini Nabi Muhammad SAW seperti apa? Seperti bulatan seperti itu. Bentuknya seperti bulatan yang ada di mana? Di punggung Nabi Muhammad SAW. Nah, bentuknya ini bulat seperti itu, tetapi juga ada kelebihan yang lainnya. Apa itu? Di riwayat yang Bukhari ada tambahan selain daripada riwayat yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi ini. Kana ayal khatam yanummu ayyafuhu miskan. Di bagian khatamnya tersebut senantiasa, ya, mengeluarkan aroma misik. Nah, aroma parfum, ya, aroma parfum. Maka dari itu di dalam riwayat yang lainnya, tidaklah Nabi Muhammad SAW lewat di satu jalan, ya, dan beliau sudah melewatinya, melainkan orang-orang mengetahui bahwasanya Rasulullah baru lewat di jalan tersebut dari mana? Dari aroma harum yang ada di jalan tersebut, yang ciri khasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan beli parfumnya, tapi apa? Iya, ini udah alaminya aromanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Lalu hadis yang kedua, wa an Jabir ibn Samurah, dari Jabir ibn Samurah, ia berkata, qal ra'aitul khatim atau al-khatam, saya telah melihat khatam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara dua pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti apa? Ghuddatan, ya. Ghuddah itu daging tumbuh, ya. Daging
tumbuh, ya. Jadi daging yang muncul yang berada di antara kulit dengan daging, ya, dan dia bergerak dengan gerakan anggota atau bagian tubuh yang tumbuh daging tersebut, ya. Nah, hamra dia warnanya merah. Mithl baydatil hamamah. Dia seperti apa? Seperti telur daripada burung dara. Telur burung dara. Nah, maksudnya telur burung dara ini adalah dari sisi ukurannya, bukan dari apa? Bukan dari sisi warnanya. Bukan dari sisi apa? Dari warnanya. Nah, lalu hadis yang selanjutnya wa an Rumaitsah qalat, dari sahabiyah perempuan yang namanya Rumaitsah. Rumaitsah ini binti Umar bin Hashim ibn Abdil Muttalib ibni Abdi Manaf ibni Hakim, ya. Nah, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menyampaikan ucapan atau khutbah. Lalu beliau berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan walau asya'u an uqabbilal khatim alladhi baina katifaihi min qurbatin la fa'altu. Saking dekatnya diriku, kata Rumaitsah ini, kalau sekiranya aku mau cium tuh khatamnya Rasulullah SAW, pasti bisa. Saking apa? Saking dekatnya, ya. Nah, ini Rasulullah sedang berbicara dalam momen apa? Yaqulu li Sa'ad ibni Mu'adz. Ketika Rasulullah SAW sedang berbelasungkawa, menyampaikan ucapan belasungkawa beliau atas wafatnya Sa'ad ibni Mu'adz. Sa'ad ibni Mu'adz ini siapa? Dia adalah pemimpin kaum Ansor, ya. Dan di kaum Ansar ini ada kabilah namanya Banu Abdil Ashhal, yang dimana semua Bani Abdil Ashhal ini masuk Islam lewat perantara siapa? Dakwahnya siapa? Sa'ad ibni Mu'adz, ya. Nah, beliau ini adalah tokohnya, tokoh yang dikedepankan, yang senantiasa ucapannya ini diikuti oleh kaum Ansar, dan beliau mengikuti perang Badar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk orang, ya, orang yang teguh berada di sisi Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud. Ketika itu kan perang Uhud itu sempat agak kacau tuh barisannya kaum muslimin kan. Nah, di antara orang-orang sahabat ini yang yang mereka teguh berada di sisi Rasulullah SAW itu adalah siapa? Sa'ad ibni Mu'adz, ya. Nah, akhirnya beliau terluka di bagian tubuhnya dan akhirnya wafat ketika berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau umurnya berapa? 37 tahun. 37 tahun. Kurang lebih masuk Islam itu berapa? Ya, sekitar 3 tahunan. Ya, 3 tahunan. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza lahu 'arsyur rahman. Ketika wafat Sa'ad bin Mu'adz ini, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu bergoncang. Bahkan di dalam riwayat lain, kalau setiap orang yang dikubur, yang wafat, ketika dimakamkan itu pasti akan mengalami yang namanya himpitan kubur. Himpitan, ya. Dan tidak, kalaupun ada yang selamat, kata Rasulullah, kalaupun ada yang selamat Sa'ad ibn Mu'adz. Nah, jadi kalau mau selamat harus jadi kayak apa? Sa'ad ibn Mu'adz. Kira-kira kekejar nggak? Nah, tapi nggak usah khawatir. Nah, maksudnya himpitan di sini adalah adanya perbedaan antara himpitan yang dialami orang-orang beriman yang senantiasa beramal soleh, taat, dengan orang-orang fasik atau orang-orang munafik ataupun orang kafir. Yang dimana himpitan yang dirasakan oleh orang yang kedua dulu ya, itu saking kerasnya, saking dahsyatnya, itu sampai menjadikan tulang rusuk itu nanti bertemu satu dengan yang lainnya. Ya.
Nah, tetapi kalau yang pertama, orang yang beriman ini himpitannya seperti dekapan ibu kepada anaknya. Itu yang kita harapkan, Ustaz. Iya, jadi nggak usah takut. Tinggal kita berusaha untuk senantiasa beramal soleh, ya, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa agar kita diistiqomahkan dan wafat di atas keimanan, ya. Nah, makna di sini wahtazza 'arsyur rahman, ya, wahtazza 'arsyur rahman, ya. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi, ya, berkata, wa hadzal qawlu huwa zahirul hadits huwal mukhtar. Artinya benar-benar arsy Allah Subhanahu wa taala itu bergoncang, itulah yang dipilih. Ya. Yang dipilih. Li'annahu jismun yaqbalul harakata was sukun wal idrak. Ya, dikarenakan arsy ini merupakan jisim yang dimana bisa bergerak dan bisa diam seperti halnya makhluk yang lainnya, ya. Wa qila al-murad bil ihtizaz al-istibsyar wal farah wal qabul. Ada yang berpendapat bahwasannya makna goncangan arsy-nya roh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kegembiraan yang dirasakan, yang didapatkan penduduk langit ketika wafatnya siapa? Sa'ad ibni Mu'adz, ya. Lal harakah wal itirab, bukan berarti ada sebuah gerakan dan goncangan, ya. Ada yang mengatakan huwa ta'dhimun li sya'ni wafatihi. Ada yang mengatakan maknanya adalah ini menunjukkan akan besarnya atau benar-benar sebuah momen yang sangat amat bersejarah ketika wafatnya siapa? Sa'ad ibnu Mu'adz, ya. Maka itu ini seperti halnya ungkapan orang Arab yang mengatakan kalau ada orang yang meninggal, orang punya sumbangsih besar itu, adlamatid dunia, dunia ini gelap. Padahal dunianya nggak gelap, nggak ada apa-apa. Cuman ini menunjukkan akan apa? Bahwasannya yang meninggal ini bukan orang sembarangan, ya. Nah, baik. Lalu di dalam riwayat yang lain berkaitan dengan Sa'ad bin Mu'adz, ya. Jadi kita tahu, ya, dalam hadis ini bahwasannya salah seorang sahabat itu ada yang melihat stempel kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di dalam hadis ini menunjukkan akan fadilahnya, keutamaan dari siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Nah, di antara keutamaan Sa'ad bin Mu'adz yang lainnya sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim di dalam mustakhrajnya, ya, disebutkan uhdiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam hullata harir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah dihadiahkan kain sutra, ya. Faja'ala ashabahu yamassunaha wa ya'jabuna min liniha. Lalu para sahabat itu datang memegang-megang kain sutra tersebut dan merasa takjub akan kelembutan daripada kain sutra tersebut, ya. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ta'jabuna min lini hadhi, apakah kalian semua kagum dengan kelembutan sutra ini, ya? Kelembutan sutra ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la manadilu Sa'ad ibni Mu'adz fil jannah khairun minha wa alyan. Sungguh apa ya? Kalau yang biasa kain yang ditaruh di belakang itu apa namanya? Sapu tangan, ya. Sapu tangannya Sa'ad ibni Mu'adz di surga ini jauh lebih baik daripada ini dan jauh lebih lembut. Yang dimana umumnya sapu tangan tuh biasanya kainnya yang biasa aja kan, ya. Biasanya buat naruh ludah, buat apa, reak, ya kan, ngelap keringat, ya kan, bener gak? Nah, ini buat hal yang remeh seperti ini saja, kata Rasulullah SAW, yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Sa'ad ibni Mu'adz di surga jauh lebih baik dan jauh lebih lembut, ya, daripada sutra yang ada di dunia. Nah, ini menunjukkan akan apa? Di antaranya keutamaan Sa'ad ibni Mu'adz. Baik. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari, ya, dari sahabat yang namanya Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari, ya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Aba Zaidin, wahai Aba Zaid, ya, udnu minni famsah dhahri, mendekat ke sini, kemari mendekat kepadaku, lalu usaplah
punggungku. Famasahtu dhahrahu, lalu kata Abu Zaid Amr ibn Akhtab, lalu aku mengusap punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at dhahruhu, fawaqa'at asabi'i 'alal khatam, ya. Lalu Abu Zaid Amr ibn Akhtab ini ketika memegang punggungnya Rasulullah SAW, di jari jemarinya ini merasakan apa? Tadi khatam nubuahnya Rasulullah SAW. Lalu ditanya, mal khatam? Apa itu khatam nubuah? Sya'arat mujtami'at, adanya rambut-rambut yang berkumpul. Jadi selain bulu. Jadi selain tadi daging tumbuh seperti itu, dan juga ditutupi dengan apa? Dengan rambut, ya, bulu-bulu, ya, di sekitar siapa? Di sekitar apa? Di sekitar khatam tersebut. Baik. Hadis yang selanjutnya an Buraidah. Jadi kita tahu bentuknya seperti ada daging tumbuh, dan juga dikelilingi apa? Bulu, ya. Nah, wa an Buraidah qal, dari Buraidah jaa Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh siapa? Salman Al-Farisi. Kenapa Salman Al-Farisi? Ya, ayahnya siapa? Salman ini pernah ditanya nama ayahnya siapa? Salman nggak jawab. Dia mengatakan ana Salman ibnul Islam. Saya Salman, anaknya agama Islam. Ya, beliau ini termasuk sahabat yang umurnya sangat amat panjang. Kira-kira berapa? 100. 70 pendek banget. 250 tahun. 250 tahun. Bahkan sebagian riwayat mengatakan beliau meninggal 350 tahun. Bahkan di dalam sebagian riwayat yang lain dikatakan bahwasannya Salmanul Farisi itu bertemu dengan sebagian murid daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Iya, lama. Rasulullah kan lahir 500 sekian, ya kan? Itu perhitungan dari apa? Dari tahun lahirnya siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, jadi masih ma'gul. Umur zaman dulu bisa panjang, ya. Nah, Salman Al-Farisi ini, ya, termasuk sahabat yang dirindukan oleh siapa? Yang rindu sama Salman siapa? Sorga. Oh, bayangin, sorga aja rindu sama Salman, ya. Disebutkan surga itu rindu kepada 3 orang. Ini Rasul udah nyebutin siapa? Pertama Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib. Karena kenapa Ali bin Abi Thalib sampai menjadikan surga ini serindu kepada Ali bin Abi Thalib? Kenapa? Masuk Islamnya masih muda, masih sebelum balik. Bukan hanya itu saja. Ali bin Abi Thalib itu terhitung anak kecil yang pertama masuk ke Islam. Ya. Jadi kan para ulama ini berselisih pendapat. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Ada yang mengatakan Khadijah, ada yang mengatakan enggak, Abu Bakar yang pertama kali masuk. Ada yang mengatakan Ali ibn Abi Thalib, ada yang mengatakan ini fulan. Lalu ulama mengumpulkan atau berusaha mengkomparasikan semua pendapat tersebut dengan mengatakan dari laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah siapa? Abu Bakar. Dari wanita perempuan Khadijah. Dari anak-anak yang pertama kali masuk Islam siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu pertama. Lalu di antara yang menjadikan Ali ini sampai didapat atau dirindukan oleh surga ini, di antaranya kenapa? Waktu Rasulullah SAW hijrah. Nah, hijrah itu kan Rasul kenapa hijrah? Ada yang terancam nyawanya, ya. Walaupun Rasulullah SAW itu sudah diwahyukan kepada Allah, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menginstruksikan para sahabat untuk hijrah terlebih dahulu. Tapi Rasulullah tidak akan meninggalkan Mekah sampai diperintahkan oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah hijrahnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi waktu itu orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu ya tempat, ya kalau kita tuh kayak kita apa ya, bikin undang-undang lah gitu lah, bikin aturan tempat, bikin peraturan di situ. Di situ berkumpul pembesar Quraisy, ya. Akhirnya masing-masing dari mereka ada yang bikin ide begini. Yang menariknya
Di tengah-tengah perkumpulan tersebut datang kakek-kakek tua dengan memakai pakaian khas dari Najd. Memakai pakaian khas dari mana? Najd. Subhanallah, Najd ini bikin fitnah memang dari dulu. Ya. Memakai pakaian dari Najd. Ternyata orang tua ini siapa? Iblis. Ternyata siapa? Iblis. Ya. Lalu masing-masing dari orang yang hadir di pertemuan tersebut menyampaikan ide-ide mereka. Lalu Abu Jahal menyampaikan satu ide apa? Kita bunuh. Ya bunuh, cuman bagaimana caranya? Rasulullah ini bukan keluarga sembarangan. Kaum orang Quraisy, bahkan pembesarnya dari kalanganku Quraisy. Kalau misalnya Rasulullah dibunuh, ini yang nanti akan maju, soalnya orang Arab itu yang namanya sifatnya istilahnya solidaritas kesukuan itu sangat amat tinggi, ya. Jangankan urusan darah, urusan pohon korma bisa perang sampai 40 tahun. Urusan apa? Pohon korma bisa perang sampai berapa tahun? 40 tahun. Apalagi urusan orang yang termasuk pembesarnya, orang terpandang, bisa ratusan tahun itu perangnya. Ya. Nah, ini mengkhawatirkan kan? Akhirnya Abu Jahal mengatakan apa? Kita minta perwakilan dari setiap qabilah. Perwakilan dari setiap qabilah. Karena kenapa? Kalau yang membunuh satu orang ini dari qabilah mana? Berarti perangnya Bani Hashim dengan qabilah tersebut. Satu pihak saja. Tetapi ketika berperang, ya, dengan apa? Dibunuh dengan mengirimkan perwakilan dari setiap qabilah, otomatis darahnya Rasulullah SAW itu akan tersebar dari setiap perwakilan tersebut. Akhirnya Bani Hashim ini harus berhadapan dengan semua qabilah tersebut. Wah, mendengar idenya itu, nih iblis nih. Jam terbangnya udah tinggi banget, ya. Itu sampai takjub. Wah, bukan main nih ide nih. Jadi Abu Jahal ini, ya, lebih apa? Lebih alim daripada iblis. Memang benar Abu Jahal ini alim, cerdas orangnya. Makanya dulu namanya Abul Hakam, orang bijak, orang cerdas. Tapi karena keangkuhan si Abu Jahal ini menjadikan ia tidak mau masuk Islam, sehingga dijuluki oleh Rasulullah sebagai apa? Abu Jahal. Akhirnya dikirimlah utusan tersebut mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah ketika itu sudah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, janjian di rumahnya untuk hijrah. Tapi di saat itu rumah Nabi Muhammad SAW sudah terkepung. Akhirnya Rasulullah melemparkan pasir dan menjadikan semua yang ada di sekeliling tersebut tertidur lalap. Ya, dan Rasulullah SAW itu bisa keluar dengan selamat tanpa harus melewati kepungan orang-orang kafirin tersebut. Nah, ketika itu Rasulullah meminta satu orang untuk menggantikan beliau untuk tidur di tempat tidurnya. Siapa yang berani menggantikan? Ali. Luar biasa. Sekarang nggak ada yang berani itu. Ya, ibaratnya itu setornya nyawa. Karena begitu masuk kan langsung dia langsung ditikam. Dianggapnya siapa yang di balik selimut tersebut? Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib menjadikan beliau sebagai orang yang disindukan oleh surga. Lalu yang kedua adalah Ammar ibni Yasir. Karena kenapa? Keluarga beliau adalah keluarga yang pertama syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia melihat secara langsung, ya, kedua orang tuanya dibunuh, dieksekusi oleh orang-orang kafirin Quraisy. Nah, sehingga itu menjadikan, karena begitu beratnya cobaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir, itu bayangin, ya, cara ngebunuhnya bagaimana? Ditusuk dari belakang sampai tembus ke mulut. Iya, ditusuk ibunya, ya, dari maluannya sampai mulut. Kalau ayahnya diikatkan tangannya, tarik dari 4 arah kuda. Nah, itu anaknya melihat Ammar. Nah, itu berarti kan cobaannya, ujiannya luar biasa. Sehingga menjadikan
dia dirindukan di dalam surga. Nah, Salman Al-Farisi ini kenapa? Kenapa dirindukan? Dikarenakan Salman Al-Farisi ini begitu gigih, konsisten di dalam mencari hidayah. Nah, itu kan dia awalnya masuk agama Yahudi, lalu setelah itu agama Nasrani, setelah Nasrani masuk ke dalam agama Islam. Yang dimana setiap ketika dia masuk ke dalam agama itu dia akan, ibaratnya kalau bahasa kita nih, bahasa belajar Islam, mulazamah. Mulazamahnya sama gurunya itu sampai meninggal gurunya. Nah, setiap gurunya itu mengatakan masuk ke sini, dia datengin. Bahkan disebutkan Salman Al-Farisi itu ya ketika hendak mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau itu sampai ditipu oleh orang-orang Arab Badui yang berada di dalam rombongan Salman Al-Farisi ketika memasuki Jazirah Arab. Jadi ketika dia datang masuk ke Jazirah Arab dari tanah Syam, justru persekusi lalu dijual, padahal orang merdeka. Ya, disebutkan Salman Al-Farisi itu sampai harus melalui 12 pemilik terlebih dahulu sampai bertemu siapa? Nabi Muhammad SAW. Satu pemilik saja, ya, jadi budak saat itu tuh, itu ibaratnya sudah menjadi hampir bisa dipastikan seumur hidup antum tuh jadi apa? Di bawah apa? Jadi budak. Ini Salman Al-Farisi sabarnya sampai 12 orang yang memiliki Salman Al-Farisi baru sampai bertemu Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu disebutkan, ya, kalau sekiranya iman itu ada di Thuraya, kata Nabi Muhammad SAW, Thuraya itu bintang yang dijadikan patokan oleh orang Arab kalau mau pergi ke daerah Syam. Kalau mau pergi ke daerah Yaman, nama bintangnya Suhail namanya. Soalnya kan di gurun, ya, gurun ini kan nggak punya tanda alam yang jelas kan. Nanti ada bukit di sini, toto berapa lama udah hilang, atau keesokan harinya sudah hilang. Akhirnya mereka menjadikan patokannya dengan apa? Bintang. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya keimanan itu ada di Thuraya, pastilah didapati oleh siapa? Salman Al-Farisi. Karena kenapa? Kegigihan, konsistensi, dan perjalanan panjang yang dilalui Salman Al-Farisi untuk mendapatkan apa? Keimanan. Maka dari itu sampai Nabi Muhammad SAW ya mengatakan Salman min ahli baiti. Salman itu termasuk ke dalam ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, hadisnya seperti apa? Disebutkan hina qadimal Madinah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, Salman Al-Farisi mendatangi Nabi Muhammad SAW bimaidatin 'alaiha rutab. Beliau membawa hidangan, ya, di atas piring itu wadah besar dengan berisikan rutab. Rutab itu kurma basah, ya. Fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah dihidangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Salman, ma hadza?" Wahai Salman, apa ini? Nah, perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memanggil Salman dengan namanya langsung, padahal baru pertama kali ketemu dengan siapa? Salman. Ya. Nah. Faqal sadaqah 'alaika wa 'ala ashabik. Ini adalah sebuah sedekah yang aku persembahkan dan aku berikan kepadamu, untukmu dan juga kepada sahabat-sahabatmu. Faqala irfa'ha, angkatlah, fa inna la na'kulus sadaqah, karena kami, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak makan sedekah. Nah, fa inna la na'kulus sadaqah itu Rasulullah menggunakan kata jamak itu bukan berarti untuk beserta keluarganya Nabi Muhammad, enggak. Tapi hanya khususan untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya, keturunannya itu boleh memakan sedekah. Ya, memakan harta yang sifatnya berasal dari sumber sedekah orang. Ya, yang tidak diperbolehkan untuk mereka untuk apa? Menerima harta zakat. Jelas ya? Sedekah ini sunnah. Kalau zakat wajib. Nah,
Qala farafa'aha, lalu diangkat dibawa pulang oleh Salman. Faja'al ghad bimithlihi, lalu keesokan harinya di hari berikutnya Salman datang dengan membawa hal yang sama. Fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau taruh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma hadha ya Salman? Apa ini wahai Salman? Faqala hadiyatun lak, ini adalah hadiah untukmu. Ya. Nah, jadi Salman Al-Farisi itu mendapatkan sebuah pesan dari rahib Yahudi, tanda Nabi akhir zaman itu ada 3. Apa itu? Pertama, dia tidak menerima sedekah dan diharamkan baginya untuk memakan harta yang dari sumbernya dari sedekah. Lalu yang kedua, dia menerima hadiah. Lalu yang ketiga, nah ini 2 tanda ini sudah dapat kan? Ya, di separuh hadis ini. Lalu tinggal tanda yang ketiga apa? Di punggungnya dia memiliki tanda kenabian, khatamun nubuwah. Ya. Lalu hadiyatun lak, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsutu, hidangkanlah. Thumma nadhara ila al-khatam ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salman Al-Farisi melihat ke punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan di punggungnya ada apa? Ada khatam. Nah, dalam riwayat lain itu Salman begitu melihat ada khatam tersebut, duduk tersungkur, nangis langsung. Karena kenapa? Apa yang dicari akhirnya apa? Ketemu. Itu mungkin pencariannya bisa melewati 100 tahun lebih. Betul kan? Nah, karena umurnya berapa tahun? Iya. Ya. Wa kana lil Yahud, dan Salman Al-Farisi ini di saat pertemuannya dengan Rasulullah SAW itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah SAW bikadha wa kadha dirhaman ala an yaghrisa lahum nakhilan. Lalu Rasulullah SAW itu membeli daripada Yahudi tersebut, tapi Yahudi ini memberikan syarat. Oke, saya terima pembeliannya, tapi dengan syarat tanam buat saya, selain ngasih duit harus nanam korma. Ngelunjak nih Yahud nih. Ya, udah dikasih duit, minta apa? Pohon korma, ya. Ada dulu Yahudi dia. Ya. Nah, lalu disebutkan di sini an yaghrisa lahum nakhilan fayamalu Salman fihi hatta tut'im. Nah, jadi Rasulullah memberikan instruksi kepada Salman untuk apa? Untuk mencangkul, membuat lubangnya gitu. Rasulullah yang menanam. Rasulullah yang apa? Yang menanam. Ya. Yang menanam sampai akhirnya di tahun yang sama, ya, kurma tersebut bisa apa? Bisa berbuah tanpa harus dikawinkan. Apa namanya istilahnya, dibuahi gitu loh. Karena kurma itu nggak bisa berbuah sendiri, harus ada apa? Pembuah. Iya, disilang itu, harus disituin. Nah, ini 2 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhil illa nakhlatan wahidah, kecuali 1 pohon korma. Ya, gharasaha Umar yang ya Umar gak punya mukjizat seperti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamalatin nakhl min 'amiha wa lam tahmil nakhlah. Semua pohon korma yang ditanam oleh Rasulullah SAW itu berbuah, kecuali 1 pohon korma punya siapa? Punya Umar bin Khattab. Qala ma sya'nu hadhihi? Ini apa nih, kok enggak berbuah nih? Rasulullah bertanya-tanya kan? Lalu orang pada mengatakan, faqala Umar berkatakan, ya Rasulullah ana gharastuha, wa Rasul, saya yang nanam pohon korma ini untuk membantu pembebasan siapa? Salman Al-Farisi. Nah, lihat tuh, kaum muslimin itu apa? Saling membantu satu dengan yang lainnya. Gak usah ngelihat, pokoknya judulnya Islam, dia syahadatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiblatnya sama, sholatnya sama, nabinya sama. Gak usah ngelihat yang namanya iya. Ya. Kenapa? Stempel. Iya, jangan pakai stempel-stempel, jangan mengotak-otakan kaum muslimin. Ya, pokoknya judulnya
Islam. Ya. Nah, fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cabut pohon korma tersebut dan ditanam lagi. Ditanam kembali oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fagharasaha fahamalat min 'amiha. Lalu berbuahlah di tahun yang sama. Subhanallah, begitu ditanam Rasulullah SAW tanpa harus disilang langsung berbuah. Ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Hadis yang kedua, yang terakhir. An Abdullah bin Sarjas, dari Abdullah bin Sarjas, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi unasin, dan beliau berada di tengah-tengah sahabatnya. Fadurtu hakadha, lalu Abdullah bin Sarjas ini awalnya di hadapan Rasulullah, lalu dia memutar ke belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa alladhi uridu fa'alqa rida. Rasulullah faham. Ya, Rasulullah nih orang yang cerdas, paham. Akhirnya beliau membuka pakaiannya. Fara'aitu mawdi'al khatam ala katifaihi. Lalu saya melihat, ya, di bagian belakang Rasulullah, di punggungnya ada khatam nubuwah tersebut. Mithlal jum'i, seperti tangan yang mengepal. Ya, ini bisa maknanya bentuknya atau bisa makna ukurannya. Ya. Haulaha khilan, dan di tengah-tengahnya itu terdapat titik-titik berwarna hitam. Seperti apa? Seperti tai lalat, kurang lebih seperti itu. Ya. Ka'annaha sa'alil, ya, permisalannya seperti sa'alil, ya. Ya, ia berwarna hitam, biji berwarna hitam. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu, lalu aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Nah, ini berarti Rasulullah punya dosa sampai didoain sahabat ampunan. Begitu? Enggak. Ini dua maknanya. Imma dia menegaskan bahwasannya Rasulullah ini adalah manusia yang telah diampuni dosanya oleh Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan. Atau yang kedua maknanya pancingan. Pancingan apa? Supaya Rasulullah SAW membalas walaka. Akhirnya dapat, dan begitu juga dengan engkau. Artinya apa? Memancing supaya didoain oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Faqala al-qaum istaghfara laka Rasulullah. Rasulullah mintakan ampun untukmu. Waduh, maksudnya jangan ente doang dong, main begitu lah, ya. Faqala na'am, iya. Walakum, dan untuk kalian semua para sahabat yang lain. Lalu Rasulullah lalu membaca ayat, Abdullah bin Sarjas dalam sebagian ulama mengatakan Rasulullah yang membaca ayatnya, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampun untuk dosamu, ya, dan untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Maksudnya kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan. Kata para ulama, makna istighfarnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Sebagian ketidaksempurnaan ibadahnya Rasulullah SAW. Ya, karena ada tujuannya. Rasulullah SAW dalam satu sisi tampak tidak sempurna ibadahnya, tapi di sisi lain ini menjadi sempurna untuk karena kenapa? Sebagai contoh dan penjelasan akan sebuah syariat. Nah, jadi dari sisi ini tampak dohirnya, tampak luarnya tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan ini adalah sebuah nilai yang berpahala karena kenapa? Dalam rangka untuk mengajarkan kepada umatnya. Kalau benar Rasulullah ibaratnya Rasulullah SAW beribadah sesuai standarnya, nggak akan bisa kita nyontoh Rasulullah, benar nggak? Salah. Nah, maka dari kekurangan ini yang tujuannya untuk mengajarkan para sahabat dan juga umatnya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan untuk apa? Memintakan ampun untuk diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti Rasulullah SAW itu apa? Punya dosa, enggak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad dan semua Nabi itu maksum, terjaga dari yang namanya dosa kecil maupun dosa besar.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah di bab selanjutnya kita akan membahas tentang rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ahkam.